Dan katanya kalau makan itu tiap hari bisa darah tinggi. Iyalah, kebanyakan juga darah tinggi, ya benar. Gitu ya? Kebanyakan garam bagaimana? Ya mungkin masaknya kebanyakan garam kali. Jadi ini kayaknya hari terakhir kali ya kita di sini ya. Ya, Sulawesi. Sulawesi. Tapi gua doang. Kalau Mas Eko, Pala dan kawan-kawan lanjut Masih sampai besok ke Gorontalo lagi. Kemudian Palu ke dong? Palu. Oh iya, siapa tahu ketemu Hiu Paus. Hiu Paus. Sekarang kita dari Manado, kita mau ke Tomohon. Kita mau ke tempatnya Om Stephen Langitan ya. Blogger dulu tapi udah pensiun, sekarang pensiunnya di Tomohon. Dan beliau pernah naik motor sendirian dari Jakarta ke London. Sama kita pengen lihat pasar Tomohon. Pasar Tomohon yang katanya ada segala macam hal yang bisa dimakan. Kan Tomohon terkenal sama katanya daging anjing ya. Tapi sebenarnya kalau daging anjing itu di Solo pun juga banyak, ya kan? Ular, Dekat sama Klaten. Tapi di Tomohon itunya ya kan banyak, ada ular, ada kelawar. ya Kita lihat. ya kayak gitu-gitulah. Ya. Jadi kayak Wuhan-nya Indonesia. Ya, let's go. Kita jalan tapi kali ini kita naik yang Pro Max. Kemarin kan pada bilang kok naik yang 38 terus. Pro Max gimana? Yuk kita naik yang Pro Max sekarang. Gas. Oke. Kita OTW ke Pasar Tomohon. Nah, ini akhirnya gue bawa lagi yang Tigo 8 Pro Max ya. Dari kemarin kan yang biasa terus. Dan lihat ini average fuel consumption-nya 8,4 km per liter. Wow. Bedanya sekitar dari itu kan kadang-kadang 11, kadang-kadang 12 ya. Dan kalau tanjakan ekstrim bisa 10. Nah, ini kurang lebih karena dia 2000 cc dan penggeraknya AWD juga, all wheel drive, tentunya nggak bakal bisa seirit yang 1.6 turbo. Ya, jadi ini mungkin alasan juga kenapa yang Chery Tiggo 8 tuh masih seperempat. Betul. Yang ini udah habis. Karena bedanya sekitar 2-3 km per liter. Ya. Jadi sebenarnya nggak seboros yang gue kira sih. Enggak, Wan. Nggak jadi 7 km per liter juga, padahal jalurnya naik turun kan. Betul. Iya, masih 8,4 AWD 2000 cc turbo 0 ke 106 detik. Itu sesuatu yang menurut gue bagus ya. Memang nggak impresif gitu kan, tapi ini reasonable banget gitu dengan AWD, PLX 19 dan lain-lainnya. Bentar, kiri kanan kosong. Makanya gue menunggu Chery mengeluarkan yang versi Tiggo 8 PHEV sih. Oh, mau keluar kan? Di Cina udah ada. Wih, Di Indonesia belum masuk. menarik banget itu. Karena PHEV harganya pasti nggak murah. Iya, jelas. Mungkin bisa sama kayak yang AWD. Kalau dengan kelengkapan yang Tiggo 8. Tapi ya, dari naik yang Tiggo 8 ke Pro Max ya, memang di Pro Max itu kita dapat fitur-fitur yang lebih banyak. Ya. Tapi handling dan kenyamanannya nggak beda. Iya. Gue nyobain dua-duanya. Kita bisa dapetin kenyamanan mobil 600 jutaan ya, di angka nggak nyampe 400 juta loh di Tiggo 8. Udah gitu lebih irit lagi. Lebih irit. Nah, memang interior lebih bagus ini ya, curve screen ya Pal ya. Iya, betul. Udah wireless juga. Wireless ininya. Pas kita buka pintu keluar. Ya, pijakan itu. Pijakan kaki itu kebantu banget sih. Terus ada juga lebih lengkap. Ada ya sih kan? ya, berasa. Kursinya ada pemanas sama pendinginnya. Itu fitur yang digunakan dari kemarin, Wan. Oh gitu. Iya, enak Pendinginnya banget. pemanas ya? Pemanasnya lah. Pemanas ya. Karena kan kita ngelewatin beberapa tempat yang dingin juga kan. Oh, oke. Jadi enak jadi pijet. Kalau ini jalannya kenapa berlubang sih? Nah, cuman karena di peleknya lebih gede ya, 19 inci ya. Iya. Kan bannya lebih tipis otomatis. Suspensi bantingannya terasa lebih enak yang Tiggo 8. Iya, kalau itu berasa enak. Padahal cuma berbeda di ban. Iya nggak sih? Iya, benar. Sama sepanjang jalan ya, gue ngeliat tuh mobil tuh kalau nanjak nggak ada slipnya sama sekali loh. Aman banget, Pak. Aman banget. AWD-nya itu benar-benar bekerja dengan baik ya. Iya, 600 juta dapat AWD loh.
Iya, 600 juta. Mobil lain belum tentu Pak ya? Ada 600 juta dapat AWD, cuma mesinnya nggak bertenaga, 2000 cc NA. Gitu. Kalau ini kan turbo gitu. Jadi lebih enak. Audio juga bagus lagi. Audio mantep Pak. Ini dia ada subwoofernya. Jadi yang Tigo 8 Pro Max ini bedanya dia punya subwoofer di belakang. Oke. Jadi bassnya tuh lebih empuk buat putaran bawah. Itu kayak dia punya subwoofer gede, Pal. Padahal subwoofernya kecil. Gua belum lihat sih subwoofernya, tapi emang berasanya enak. Jadi dia nggak ngurangin tempat kita buat taruh-taruh barang atau tempat duduk gitu. Ya, tetap banyak bagasinya. Tapi suaranya ajib banget. Iya, emang enak pakai audio ini. Ya begitulah. Ini ke Pasar Tomohon, Wan. Pasar Tomohon. Apa yang mau dicari Wan di Pasar Tomohon, Wan? Ya, sebenarnya di situ tuh yang terkenal itu, Pal, daging anjing, Pal. Iya, betul. Tapi sebenarnya bukan anjingnya, Pal. Apanya? Tapi dia pasar ekstrim. Jadi segala macam hewan yang tidak biasa dimakan ada di situ. Ular lah, kalajengking lah, kelelawar lah, ada di situ. Jadi kayak Wuhannya Indonesia. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Nah, gue pengen tahu sih. Kalau daging anjing di Solo banyak banget. Oh iya ya? Masih banyak. Oh iya. Apa? Namanya, Mas? Klaten juga banyak. Klaten juga ada di mana? Ada di barat alun-alun. Oh, Sengsu. Iya. Namanya Sengsu. Oseng-oseng asu. Oh, itu kependekan Sengsu tuh. Iya kan? Iya, benar. Oseng-oseng asu, ya. Cuma kalau gue sih nggak ini ya. Kita kan Muslim, kita nggak akan makan seperti itu. Jadi cuma lihat doang. Tapi di satu sisi, even gua misalkan dihalalkan nih ya, gue sih nggak mau makan. Oke. Ya ibaratnya ya anjing itu lucu, jagain kita gitu kan. Tiba-tiba dimakan. Tiba-tiba kita makan tuh rasanya gimana gitu, beda. Kayak gue suka sama kucing gitu ya, ini tapi gue makan gitu rasanya gimana gitu. Iya. Beda persepsi sebenarnya, mungkin sama beda kebiasaan kali ya kita sih. Beda budaya. Menghargai banget lah. Terserah mau Pasar Tomohon mau menyediakan apa. Tapi kalau dari kita mah enggak lah, kasihan kalau gue pribadi juga. Ya begitulah. Kita penasaran seperti apa sih. Dan katanya buka dari pagi, jam 12 tutup. Tapi mulai jam 11 sudah agak sepi. Makanya kita sekarang berangkat jam 9, jam 10. Dari situ baru kita ke tempat Om Stephen. Oke, berarti nggak ditemenin Om Stephen ya di Pasar Tomohonnya ya? Iya. Kita lihat-lihat aja, nggak belanja, nggak beli ular, nggak beli ular. Belalang paling Bal. Beli aja buat oleh-oleh ular. Belalang mah di Klaten juga banyak Wan yang jual belalang goreng. Ular di Wonosari lagi musim. Ular ada di Wonosari. Ulat jati. Itu dimakan? Iya. Bisa. Dibikin peyek ya Mas ya. Tapi kan gue miara maggot ya, buat ngurai sampah di rumah, buat makanan ikan sama makanan ayam. Itu ternyata maggot itu di beberapa daerah dimakan sebagai sumber protein yang tinggi. Ya. Cacing tanah aja dimakan Wan. Iya sih, tapi maksudnya buat obat katanya sih begitu. Proteinnya tinggi. Cacing tanah kan bikin pil tuh yang dijadiin bubuk. Oke. Ya. Buat itu ya, obat demam ya. Obat ya, tipes orang bilang obat tipes. Laron juga dipeyek. Peyek laron banyak. Ya, tapi Pasar Tomohon lebih ekstrim aja sih berarti. Kita lihat aja nanti kayak gimana ya. Kok terminal? Terminal Beriman Tomohon. Kok terminal ya? Gue sih udah deg-degan ini. Kenapa deg-degan? Gue ngeri lihat itu isi pasarnya kalau beneran. Bentar. Ini kok beda ya? Di dalamnya kali Wan. Itu tuh kali. Bisa jadi. Wah, hujan. Kita bawa itu nggak sih? Apa? Payung enggak? Payung. Wah, kita tidak Swedia payung sebelum hujan. Swedia. Kapan kita nyetir sampai Swedia dari Jakarta? Bisa aja Wan, gaskeun. Semua asal ada waktunya sih. Ini bukan sih? Sepertinya iya. Tapi kalau di map iya kan? Pasar Beriman 3. Tapi bener katanya di sini. Gantung.
Apa? Ada daging-daging digantung. Enggak. Oh, generous, Pak. Waduh, hujan. Kalian uji kan dia terus. Kalian uji. Aduh, ada anjing yang gede banget nih. Nah, ya anjing ngomong. Anjing gede. Di pantai banyak orang. Yang bakal gigit. Kayaknya gede bukan sih? Gak tahu tuh gede banget. Kayak herder cuy. Bakal gigit. Ini anjing yang di film-film zombie yang ngelindungin ininya, tokoh utamanya. Iya. Herder. Masalahnya lu dikira zombie. Ya. Pasar. Yuk. Ini tuna nih. Bisa buat sashimi. Wah, tuna ada yang gede. Baru pertama kali gue lihat ini begini. Yellowfin. Sebelum kami lanjutkan videonya, jika penonton semua tidak berani melihat daging yang dijual di pasar ekstrim Tomohon, bisa langsung skip ke menit 16.23. Terima kasih. Ini ada kelelawar. Kalong. Ada lidahnya gitu ya. Merinding. Tuh anjing lagi. Anjingnya banyak loh. Ada ular. Babi, ular. Babinya babi hutan tuh ya, bukan kucing gitu ya? Udah diguling-guling. Apa? Ya udah diguling bakar sama lo. Ada anjing. Where are you from? Dari Jakarta, the capital city. Entonces, para ellos también es raro, ¿no? Porque está raro. Claro. Do you eat No. dogs? No, I'm Muslim. Ah, okay. But in Jakarta in general, they don't. No, there is no something like this. This is like maybe only one in Indonesia. And Solo, there is Solo. You can have dogs, but not in raw. Already in plate. So it's not usual to eat dog in Indonesia. No, Just not only in this usual. place. Yeah, only in Tomohon. And here, do they eat dog like normally? Maybe. This is my first time also. Ah, okay. Because I want to ask if it's just for tourism or if they really eat Okay. dog. But I Let don't me know. ask them. So where you come from? France and Spain. Spain. France and Spain. You go by motorcycle? Yeah. Ya kalau di sini itu cara kalau hari-hari bisa kan itu dijual di rumah makan, ambil belum jual kan ikan basah. Oh, oke. Tapi kalau per hari tidak juga makan begitu, nanti darah tinggi, Oh, naik oke. darah. Okay. So it's usually for restaurant. Okay. So they come here to buy the dog. dogs and then they sell it at restaurant. Okay, so, So- it's really legal here to. It's legal, and if you eat that for every day routine, you get high blood pressure. Because Is it it's like really weird for us because dogs we have them as pets. For me also. Yeah. Even if I'm not prohibited to eat that, I think I will think twice. Yeah, but it's really weird for us to see a dog like this. Only in Tomohon. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oh, ada kelawar. Ada. Jadi tadi nanya katanya kalau daging anjing itu jarang orang biasa beli, biasanya restoran ya. Jadi dan katanya kalau makan itu tiap hari bisa darah tinggi. Iyalah, kebanyakan juga darah tinggi, ya benar. Gitu ya. Banyakan garam bagaimana? Ya mungkin masaknya kebanyakan garam kali. Mana? Codot, Mas. Kelawar. Codot. Oh, ada. Codot kita beda persepsi sama Mas Eko nih. Tadi Mas Eko bilang codot tuh kapak. Kita tahunya kelelawar. Per ekor apa per al? Kilo 90 per kilonya. 90 apa 60? 60. 60 ribu. Kilo 60 kilo. Satu anjing ini berapa kilo?
Ya 1 ekor lebih lah. ya, Tergantung. Ini diapain dulu sih? Dibakar dulu apa gimana? Iya bakar. Baru di ini ya. Apa ya dok? Biasa ada perayaan atau apa gitu buat makan apa biasa aja? Sekarang ya Hari-hari aja ya? Enggak juga sih, banyak kali rumah makan yang ambil kalau gini. Sama yang kalau ada pesta. Pesta ya Pak? Iya. Nah, makasih Mas ya. Kasih mas. Kasih hijau. Gitu Pak. Jadi kalau saya pribadi sih selama ini mengkampanyekannya tidak makan anjing, tapi memang ini kan kebiasaan tradisi orang sini ya, kita tidak bisa gimana-gimana. Kayak gitu, anjing tuh bukan makanan, tapi di sini beda lagi ceritanya Pak. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, 60.000 per kilo ya. Satu anjing 60.000 per kilo ternyata. Jadi kalau ada orang yang lu sebel, kau 60.000 per kilo. orang anjing kalau yang itu. Beda lagi, itu umpatan orang anjing lu, gue jual 60.000 sekilo lu. Tapi yang beli pakai sayur kok Mas? Itu beda. Gimana Pak? Merinding ya. Kalau dari gue pribadi sih selama ini sering lihat postingan bahwa anjing itu bukan makanan, tapi kalau di daerah sini beda lagi Pak. Iya. Kita nggak bisa apa-apa udah. Memang kebiasaannya orang sini. Gitu. Cuma buat cukup tahu aja. Cukup tahu aja. Bukan untuk dimakan. Bukan. Tapi bener ekstrim Pak. Saya lihat langsung Merinding. Gue ngeliat hantu gitu ya. Ke tempat serem, sini merinding gue. Udah diem aja dari tadi disuruh ngeliatin. Mau ngomong apa? Kayak kok ada ya. Tapi ya gimana, kebiasaan masyarakat sini gitu. Kita nggak bisa larang, kita nggak bisa gimana-gimana. Bapak sih ngajak-ngajak kesini, merinding jadi Pak saya juga Pak. Baunya masuk ke dalam mobil. Aromanya dari jaket kita Pak? Lebih semerbak aja kali ya. Tapi karena kita tadi di seksi seafood ya sama amisnya kayak pasar biasa, cuman mungkin karena di sana dagingnya dibakar gimana. Iya. Lebih tapi keluar. Tapi gue bersyukur sih Pal. Lu nggak ditawar di sana. Lumayan Wan tadi. Sekilo berapa? 60.000. Dikali berapa ratus kilo nih gua? 120 kilo kan. Kampret ditawar gua. Aduh, iya 120 kilo kali 60.000 berapa tuh? Banyak Pak. Iya. Ya cukup tahu aja lah kita kesini lah ya, nggak usah beli. Sekitar 8 juta kali Pal. Murah banget Pak. Belum jeroannya tuh. Ya cukup tahu aja lah kesini lah, yang jelas. Setelah dari Pasar Tomohon, kami ingin bersilaturahmi ke rumah Om Stephen Langitan. Karena beliau pernah keliling dunia menggunakan motor. Banyak cerita dan ilmu dari Om Stephen Langitan tentang overland, terutama tentang perjalanan beliau ke Inggris, yang membuat untuk next overland berikutnya kita bisa melakukan persiapan yang lebih matang lagi. Sehat-sehat ya Om. Jadi kita di Tomohon ketemu sama Om Stephen Langitan ya. Beliau ini udah jalan dari Jakarta ke London ya. Iya, betul. Naik motor Kawasaki Versys Om. Iya. Waduh. Banyak Anginnya kenceng di Tomohon. Iya, ini di Tomohon banyak angin ya. Sekarang Om Stephen udah pensiun di Tomohon ya. Sama kurang lebih kayak kita di Klaten ya Om ya. Betul. Lu masih aktif Iya. Pak. Ya Om, terima kasih banyak Om. Sama. Nanti kalau ke Jogja, Solo, Klaten Oke, kabarin Om. Thank you. Sukses ya. Amin. Thank you. Terima kasih Om. Dapat buku kita. Ya, akhirnya kita sampai juga di Cherry Manado ya. Dan ini adalah dealer masih sementara karena dealer yang nantinya permanen itu masih dalam pembangunan. Nanti kita akan ngelewatin pas kita mau jalan juga. Nah, kita ini mau ngecek mobil ini ya. Karena tadi udah dibawa jauh, pengen lihat kondisinya seperti apa. So far sih nggak ada problem dan nggak ada komplain ya. Tapi kan yang gue bilang tadi, gue pengen cek tangki bahan bakarnya.
apakah bahan bakar yang kita pakai itu bikin deposit atau masih bersih. Kalau misalkan bersih, kita mau buka yang Tigo 8 dulu, ya udah di dalam mobilnya. Nanti kalau misalkan bersih, yang Tigo 8 Pro Max nggak perlu kita turunin. Tapi kalau misalkan Tigo 8-nya kotor, maka Pro Max ini akan kita bongkar juga. Yuk, kita masuk ke dalam dulu yuk. Coba. Ya, selamat datang di dealer kami di Terima Manado. kasih. Ini dealer yang barunya nanti kapan buka, Pak? Kita targetnya nanti di tahun depan bulan Maret. Oh, Ya. oke. Ya. Maret berarti sekitar 4 bulan 4 lagi bulan lagi. sekarang. Dari Ya. sekarang kita sudah sekarang yang sudah siap di sana, kita sudah boleh dikata tinggal tunggu penyelesaian lah. Oke, Karena finishing ya. Finishingnya, ya. Karena kita lantai kerja sudah siap, tempat untuk bahannya sudah ready. Ya di sana ukurannya berapa, Pak? 900 meter. 200 meter? 900. Oh, gede ya? Gede. Oh. Ya. Itu gede, kemudian apa namanya? Di daerah situ memang trafficnya juga lalu lintas bagus, lancar. Iya. Yang ini sementara berarti yang saya Maret aja ya? Sampai Maret. Oke. Tapi udah banyak ya, Pak ya? Manado Cherry ya. Saya beberapa kali lihat ada E5 jalan, ada Iya. Moda. Ini waktu Mas lewat di Manado sini jalan ya. Ketemu Hon sudah ada. Kita di sana ada customer-nya beberapa yang ambil E5. Oh. Kemudian ada juga Moda RZ sudah keluar. Ya, Moda 5 ini Jadi banyak. mungkin di jalan mungkin sering nanti berpapasan. Udah Ya. beberapa kali sih. Ya, Terus sudah cukup. ketemu Cherry, kita dim, dia ngedim balik. Ini balik. Padahal siang lah. Iya. Oke, Pak nitip mobil ya. Ya, siap. Tolong diperiksain. Nanti kalau misalkan ternyata yang fuel pumpnya nggak masalah, nggak kotor, yang Pro Max-nya tidak perlu dibuka. Oh ya. Coba mau ngecek dong, kemarin lagi rame Pertamax ya. Ya betul. Sama nanti dicek oli dan kawan-kawannya, pengen tahu apa yang kurang-kurangnya. Ya, karena kita mau lanjut perjalanan lagi Oke. ke Klaten lagi. Perjalanan kemarin aman. Perjalanan aman. Tenaganya mobil Tenaga enak luar banget. biasa. Buat nanjak set. Terus kalau kena kan kadang-kadang jalannya tiba-tiba Betul. perbaikan gitu kan. Jalan Sulawesinya ini kan nggak mulus-mulus amat gitu ya. Nah, mulus, tapi kadang-kadang tuh ada tempat kena longsoran lagi diperbaiki. Nah, itulah yang banyak Suspensinya perbaikan ya. itu. Ya. Suspensinya juara. Juara. Nggak kerasa mobil di bawah 400 juta. Betul. Tapi dengar-dengar justru Moda E5 ini mobil listrik terlaris ya di sini ya. Di Manado kita paling laris. Mobil listrik terlaris Di Manado. Iya. Oke, dan ini mobil harganya 500 ya? 500. Harga 500-an bisa ngalahin yang lain. Ya artinya saya dan tim ini cukup bangga lah ya, dengan harga segini, dengan model yang begitu wah ini kita bisa ngalahin kompetitor yang sudah lebih dulu ada di Manado. Gitu. Ya wes Pak, titip dulu mobilnya. Siap. Saya mau cari makan sambil ngeliat dealer baru ya. Boleh. Saya tinggal ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Pak. Jadi karena mobilnya kita lagi periksa ya, kita pinjem Cherry Tiggo 5X di dealer buat cari makan siang. Mas Alex ikut di belakang. Kita lihat dealer yang baru. Ngelewatin dealer baru katanya. Di Manado ini nyetirnya agak lumayan ya. Lumayan. Effortnya tinggi dan emosi harus stabil. Cuma Gorontalo yang agak berbeda ya trafiknya ya. Ini 5X ini enak ya. Enak, Pak. Dulu kita pernah pakai ke Klaten loh ini. Compact, iya benar-benar kelihatan. Dia lebih compact, interiornya mirip Betul. sama Cherry Tiggo 8. Suspensinya enak. Ya. Dan untuk 1.5 larinya lumayan. Betul, Pak. Remnya empuk ya. Kayak ciri khasnya Cherry itu remnya empuk deh. Ya. Kayak Eropa-Eropaan gitu. Dan ini Bang, ada kamera 360-nya loh. Nah, udah ada. Oh iya Ada. benar. Mobil di bawah 300 kan ini harganya ya. Nggak perlu masang-masang sendiri lagi. Enggak. Kalau di Manado nggak 300 dong. Iya, 300. 300-an kan, nggak di bawah 300 kan? Mulai dari 286 Heeh. untuk tipe klasik, terus untuk tipe champion itu di 316. 316 yang ini ya. Oh, oke. Itu ada kamera 360. Bisa 3D juga tuh diputer-puter. Iya. Cakep udah.
AC digital. Ya. Udah dual zone dong? Oh enggak. Enggak dual zone tapi ada kanan kiri gitu lah. Sama filternya ada clean air-nya ya. Kita home, Android Auto ada ya? Ada. Android Autonya dari Kabel ya? kabel. Kabel. Si wire. Ayo. Trafficnya ada ya. Oh, ada Android Autonya udah ada. Juga. Oke. Nice loh. Bagus Pak. Speedometernya dia sama kayak Tigo 7 ya? Tigo 7 ya betul. Yang Tigo 8 dia lebih gede. Oke loh, power window sudah all auto. Ada panoramic sunroof juga. Oh iya. Dan udah ada ADAS loh. Lengkap dia. Tuh. Oh iya. Jadi adaptive cruise control juga udah ada dia. Lampu auto. Iya, electric parking brake. Bisa dimanualin matic-nya. Lengkap loh ini. Boleh juga nih Pak. Ini katanya kayak double glass ya? Maksudnya? Iya, kayak double glass ya. Maksudnya pas ditutup nggak berisik. Peredaman kabinnya bagus. Nih, lihat soft touch. Iya, dari tadi gua pencet soft touch semua. Ini juga mesin sini. Ini juga. Bener-bener merusak harga pasar nih Cherry ini. Membuktikan persaingan. Tuh, teleskopik loh. Kok lengkap banget sih Pak? Udah mobil lu ini aja Pak. Boleh Pak, kalau mau beliin. Saya mah terima aja Pak. Orang bagus ini Pak. Menarik juga sih ini, benar. Nah ini nih, calon dealer Cherry terbesar di Sulawesi ya. Di Sulawesi ini calon dealer Cherry terbesar. Tadi seperti dibilang, jadi Cherry itu nggak cuma ada di Indonesia Barat doang, tapi ada di Indonesia Timur juga. Ya Pak. Jadi tempatnya opening soon. Sekarang sih masih baru jadi fondasi, bangunan masih belum selesai, tapi katanya Maret ini bentar lagi akan jadi. Jadi di Pulau Sulawesi ini kalau kalian punya Cherry itu nggak perlu khawatir. Dari Jakarta aja kita bisa service ke sini kok. Let's go. Kita udah balik dan ternyata alhamdulillah tangkinya baik-baik saja, filternya bersih, dan setelah dicek semua mobilnya, general check up nggak ada problem. Tadi gue minta ganti oli sekarang apa gimana? Pas dicek olinya setelah 6000 km juga masih bagus. Jadi ini mobil bener-bener dari baru sampai sekarang udah 6000 km lewatin jalan yang cukup ekstrim, masih baik-baik saja. Oke, sekarang kita mau balik ke hotel. Besok kita mau berkegiatan lagi dan kita akan ke KM0 Sulawesi. Kita juga mau nyobain tol yang ada di sini, yaitu tol Manado Bitung. Itu juga masih baru. Oke, ini hari terakhir kita berada di Sulawesi ya, di Manado, karena besok pagi banget subuh itu kita udah harus sampai ke bandara untuk ngejar pesawat, karena lusa udah harus kita ke Palembang. Cuma sampai sini ya itu rasanya pengen santai gitu ya, karena lihat dong itu kolam renangnya gede ya kan. Santai banget sih. Ini namanya Swiss Bell Hotel Maleosan di Manado ya. Kamarnya bagus, lega ya. Rapi, bersih, ada kolam renangnya, ada gymnya, ada lengkap deh, karaoke aja juga ada, spa juga ada, semuanya ada. Dan buat dinner itu juga tempat makannya bagus sekali dan enak ya. Jadi buat kalian yang mau ke Manado ya, nggak ada salahnya kalau nginep di Swiss Bell Hotel Maleosan Manado. Yuk kita jalan. Buka dulu biar terang. Dia tuh sunroofnya gede banget ya.
Jadi Pak, ini Pak untuk ukuran mobil ini Pak. Iya, biasanya kan ada beberapa panoramic sunroof, tapi Ya. sunroofnya ukurannya panoramic sunroofnya tuh nggak gede sampai ke belakang gitu loh, nanggung. By the way, Yap. ini kita ada di jalan apa namanya, Pal? Jalan Ring Road. Ring Road ya betul. Ring Road Manado, dan nanti kita belok kanan akan masuk ke dalam tol. Tol. Itu tolnya jadi tahun berapa, Pal? Tol Manado Bitung itu dibuat tahun 2017. Oke. Selesai dibangun atau diresmikan itu di tahun 2020 September kalau nggak salah. Dan 3 tahun lah ya kurang Ya, lebih 3 ya. tahun. Oke. Nah itu panjangnya sekitar 39,8 kilo totalnya. 39,8. Oh, Ya. nggak jauh ya. Nggak jauh. Oh. Cuman itu memang dibangun untuk supaya perekonomian lebih lebih lancar lah antara Manado sama Bitung lah. Apalagi menyambungkan sama pelabuhannya katanya begitu kalau informasi yang gue Oke. dapat. Ada pelabuhan di Bitung berarti ya. Apalagi di sana kan juga dibilang katanya pusatnya, termasuk pusat perekonomian di wilayah Indonesia Tengah apa Timur kan? Kemarin sempat perdebatannya tuh. Nggak, jadi kalau menurut zona waktu tuh 3, Ya. Barat, Tengah, Timur. Ya. Nah, cuma kalau menurut Wikipedia Indonesia itu dibagi 2, Barat dan Timur. Nah itu dia. Jadi ya ini masuknya Timur Iya. lah ya. Jadi kemarin tuh kayak dealer Manado tuh yang mau jadi tuh dealer cherry itu akan jadi dealer cherry terbesar di Indonesia Timur katanya. Ya, gitulah. Perdebatannya di situ. Ternyata ya karena dibagi 2 gitu. Nah yang jelas pelabuhan itu juga mempermudah perekonomian lah. Berkata. Nggak berasa ya perjalanan kita udah mau selesai ya. Ini mau finish Pak? Ini mau finish lah, kita finishnya di terakhir di situ. Oh. Kayak waktu kita ke Sumatera kan finishnya di itu. Sabang. Pulau Weh. Betul, Tugu 0 km. betul. Nah, ini adalah monumen 0 km Trans Sulawesi. Oh di situ. Jadi Trans kilometernya. Sulawesi dari Makassar ke sana itu 0 km di sana. Oh. Waduh. Dan mobil kita sudah menempuh 5.900 km dari barunya. Udah mau 6.000 Pak. Iya. Tapi perhatiin ya, semua mobil Cherry itu ada kulkasnya loh di bagian sini. Iya benar. Dan itu bukan gimmick karena beneran dingin. Jadi dari 35X yang paling murah sampai yang paling mahal, ya itu semuanya ada. Ada semua. Asik ya? Dipikirin banget itu loh di situnya. Orang mau minuman dingin udah seger di situ gitu. Berasanya kalau lagi road trip sih. Betul. Kan di mobil bisa 2 jam, 3 Betul. jam. Itu nyala terus, Iya. dingin dia. Benar. Kalau mungkin kalian di kota pakai cuma 10 menit mobil ya nggak berasa dingin ya. Kalau jauh begini berasa. Nah, Ini kita dia. masuk ya. Kita masuk tol Wuih. Manado Bitung. Jadi ada 2 tol di Sulawesi. Betul. Makassar apa kemarin saya lupa. Maros. Ya pokoknya di Makassar, Makassar Maros. Terus yang ini sekarang Manado Bitung. Yoi. Gitu. Katanya ini tol tersepi di Indonesia kemarin kata Oh iya? orang sini. Kenapa katanya? Sepi, Sepi aja. sepi. Kan Ya. masih baru juga kan? Iya sih baru ya berapa tahun? 6 tahun. Jadi bisa buat drag race sepertinya. jangan. Nah, ini dia tolnya. Yeay. Tol di Sulawesi Utara. Sepi sih, cuma nggak sesepi itu gua rasa. Gua Enggak tuh masih ada mobil 123. Malah lebih sepi tol Klaten Surakarta. Kata Suro. Apalagi itu masih baru Pak, itu baru banget. Iya, tapi emang karena mahal juga sih. Nanti kita lihat ini berapa ya tarifnya. Karena itu sampai Klaten 44.000. Lumayan ya. Jadi beberapa teman gue bilang dibanding pakai tol biasa aja lah, 44.000 bolak-balik sampai 100.000. Iya. Nah, jadi yuk kita cobain. santai, nyalakan cruise control ya, kita set kecepatan di 80 saja. Ya, tengah-tengah. Berapa tarifan? Kelihatan sih pasti dulu Pak. Kalau paling ujung sih 44.000. Oh, sama kayak Klaten ya? Iya, tapi panjang ini Pak. Oh iya. Klaten lebih pendek. Oke. Bener, 44.000. 44.000 ya. Nah, benar. Ya, untuk beberapa orang mungkin ini bisa menjadi solusi. Betul. Karena cepet. Tapi untuk beberapa orang juga mereka bisa hemat 100.000 buat beli BBM. Nah, Dan PP kalau PP. di sini orang beli BBM rata-rata pertalit semua loh.
Betul Pak. Rela ngantri demi Pertalite. Wow, itu kemarin Pak. Iya, kita sampai mikir, ini seriusan panjang ini ngantrinya. Lalu bener, ini parkir kali, lu sempet gitu kan, ini parkir kali. Sampai kita turun. Iya. Ini ngantri apa parkir? atau parkir ya kan? Ternyata bener panjang dan itu di semua pom bensin. Ya, di Manado tuh begitu. Manado, Makassar tuh agak lumayan ya. Atas juga lumayan nggak. Tapi Manado paling panjang antriannya. Betul. Dan Pertamax itu benar-benar kosong. Bisa langsung masuk seret. Iya. Jadi Pertalite, solar tuh antrinya ya lumayan. Kacau. Ya semoga ke depan antrinya nggak panjang ya. Amin. Nah ini kita berarti arah ke ini Pak. Apa tuh? Kilometer 0 kilometer Trans Sulawesi Pak. Yoi, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Bener Pal, ini udah 38 nih. Ya kan? Benar panjangnya. Tapi gerbang tolnya ya udah situ. Iya, gerbang tol. Tahu nggak kenapa gerbang tol di sana? Kenapa tuh? Karena setelah gerbang tol itu tikungannya agak tajam. Oh, berarti untuk persiapan ngeremnya Pak? Iya, takutnya terlalu kencang kan seret. Itu gue yakin sih orang-orang pada ngebut sih di situ kalau kosong ya. Udah kosong Pak tolnya, iya. Masih sepi gitu. Oh, ini pelabuhan Bitung ya kita arahnya juga. Oh, pelabuhannya gede ya? Gede. Ada nggak ya kapal nyebrang ini Pak? Nggak tahu. Mau lu bawa mobil dari Bitung? Lama banget Pak, dari Bitung sampai Surabaya Pak. Kan sama juga. Ya, sama sih Pak, tapi bosannya lebih bosan Pak. Bedanya lu nggak nyetir aja. Iya. Kita ke kiri ya, arah Air Tembaga, yang kanan Danau Wudu. Danau Wudu, Air Tembaga. Lurus ke Labuan Bitung. Ini namanya Air Tembaga. Artinya airnya mengandung tembaga. Mengandung tembaga. Iya, benar sih. Iya. Secara harfiah. Tapi emang Sulawesi itu potensi tambangnya luar biasa sih. Morowali contohnya. Iya. Tapi di Pulau Jawa ada yang lebih itu Pak. Apa? Banyumas. Kenapa tuh? Air emas Pak. Masa sih? Iya Pak. Namanya Banyumas. Banyumas, daerah Banyumas. Iya emang sih Banyumas. Itu namanya tuh emang karena ada emasnya apa? Enggak, itu banyak cerita lah zaman dulu. Tapi warnanya mungkin emas kali ya dilihat sama warga. Jadi namanya Banyumas. Ada Banyuwangi itu Pak, wangi airnya Pak. Oke. Cerita rakyatnya begitu. Di sini air tembaga. Boleh, iya. boleh. Bukan Banyu Tembogo. Banyu Tembogo, tapi air tembaga. Cakep nih, secara harfiah. Betul. Nah, inilah titik nol Trans Sulawesi yang ada di Kota Bitung ya. Bitung. Wah, kemarin kita nyampe Pulau Weh. Sekarang kita nyampe di Trans Sulawesi. Oh, aduh, seneng banget. Tinggal kita mempersiapkan untuk next stop ya. Betul Pak. Next stop kita akan ke Borneo. Jadi Kalimantan Pak. 360 kita muter. Bisa Pak? Katanya bisa. Oke, kita coba tapi aja nanti kalau kita begitu. coba ya. Kalau nggak bisa ya muter lagi balik. Yes. Ya kan. Ya, jadi teman-teman terima kasih telah mengikuti video kita touring ya. Ini finish berarti Pak? Finish. One million Selesai di Journey Sulawesi. Finish dari ujung Jalan Makassar sampai ke ujung Bitung. Wah. Ujungnya Trans Sulawesi. Titik nol Trans Sulawesi. Ya. Dan gue sangat merekomendasikan kalian kalau pengen touring, kalau pengen overland, pengen coba jalan-jalan jauh ke Sulawesi. Tapi jangan 2 minggu. Jangan Pak. Sebulan lah. Mepet banget kita Pak ini Pak. Sebenarnya kita waktu itu 10 hari. Tapi karena apa namanya? Ya biasalah kita pengen kesini, pengen ke situ. Mampir. Jadi 14 harian. 14 harian ya. Dan gue besok harus ke Palembang. Iya, jadi nih, duluan nih, bisa banget nih. Ya, titip mobil Pak. Siap, aman. Dia akan jalan dari Palu nanti, naik kapalnya. Naik kapal dari Palu. Dan pastinya kita pakai Dharma Lauta Utama. Tapi so far gue amazed sama mobil ini. Semakin jauh, semakin dibawa, semakin nggak kayak apa ya? Pokoknya enak Pak lah. Bukan lah, maksudnya harga nggak nyampe 400 juta kayak gini. Betul. Semakin masih nggak percaya gitu Mas, nggak sih? Nggak sampai 400, begini enaknya gitu. Iya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Buat teman-teman juga follow akun @duotigo dan Palaseno juga ya. Serdanif, saya Palaseno. sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Manado gue baru pertama kali kesini dan gue surprise ternyata
kotanya besar ya, modern, maju, dan akhirnya kita ketemu macet di sini. Makassar ada macet cuma sedikit, tapi di sini macetnya lebih banyak, kurang lebih kayak Bandung tapi di Sulawesi ya. Dan yang gua suka dari Manado di sini ya, lihat dong, ini pinggir pantai, lautnya seperti ini, cuacanya juga nggak terlalu panas, memang panas tapi nggak terlalu panas ya. Dan kita keluar sedikit dari Manado langsung ketemu gunung-gunung, bahkan pemandangannya dari sini tuh, lihat tuh, laut, ada gedung-gedung sedikit sama lihat tuh gunungnya, aduh indah sekali. Manado itu sebuah kota yang keren, pinggir laut, tapi anehnya waktu kita ke sana lebih sering adem. Bayangkan, dekat laut tapi adem. Kalau masalah Tomohon, itu beda lagi cerita. Itu yang dibilang orang pasar ekstrim, tapi buat saya ya biasa-biasa aja selama saya tidak makan. Karena nggak mau makan juga. Keseluruhan, mulai dari bentang alamnya, hasanah kulinernya, orang-orangnya, kita sering ketemu orang-orang baik banget ya Han ya, nolongin kita. Pokoknya keseluruhan membuat saya, waduh, jatuh cinta sebenarnya sama Sulawesi. Tapi ya saya harus balik ke Pulau Jawa lah. Tidak terasa 14 hari perjalanan One Million Journey edisi Sulawesi sudah kami lalui. Dari Makassar hingga Manado menelusuri jalur Trans Sulawesi. Senang sekali rasanya bisa menikmati keindahan alamnya, keramah tamahan warganya, kenikmatan kulinernya, dan keberagaman budayanya. Sulawesi memberikan makna tersendiri bagi kami. Rasanya masih ingin berlama-lama di sini. Tapi makna dari sebuah perjalanan sebenarnya adalah pulang. Kami harus pulang Sulawesi. Terima kasih atas segala yang tersaji. Terima kasih yang sudah membersamai kami sejauh ini. Akhir kata, sampai jumpa lagi di One Million Journey edisi berikutnya.